Halo Sobat Pendaki, selamat datang di program acara Lensa Pendaki. Lensa Pendaki, setiap langkah, Setiap kisah. Dengan aku, Aurora di sini dan teman aku, Suci. Oke pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita akan membahas gunung yang ada di Jawa Tengah nih. Nah, kalian udah pernah dengar belum nih teman-teman tentang keunikan Gunung Prau? Iya, betul banget. Aku juga masih penasaran banget sama keindahan Gunung Prau nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas Gunung Prau nih teman-teman. Mulai dari keunikannya, keindahannya, dan juga jalur pendakiannya. Nah, oke banget nih. Aku jadi tambah penasaran. Nah, setelah ini mending kita lihat langsung yuk VT pengenalan tentang Gunung Prau. Let's check this out. Di tengah jajaran pegunungan di Jawa Tengah, tersembunyi sebuah keindahan yang menawan, Gunung Prau. Dengan ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut, menyajikan panorama alam yang memukau dan menjadi destinasi favorit para pendaki. Perjalanan menuju puncak Gunung Prau dimulai dari beberapa jalur pendakian, seperti Patak Banteng, Dieng, dan Kali Lembu. Setiap jalur menawarkan pengalaman berbeda, dari hutan pinus yang rimbun hingga padang rumput yang luas. Semakin tinggi kita mendaki, udara semakin sejuk dan kabut tipis menyelimuti jalur. Langkah demi langkah kita disuguhkan pemandangan perbukitan hijau yang begitu menyenangkan. Dan inilah momen-momen yang dinantikan, matahari terbit di puncak Prau. Cahaya keemasan perlahan menyapu langit, menciptakan siluet Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, dan Merbabu di kejauhan. Sebuah pemandangan yang sulit dilupakan. Gunung Prau juga terkenal dengan Bukit Teletabis, padang savana luas yang dipenuhi bunga daisy liar. Tempat ini menjadi spot favorit para pendaki untuk beristirahat dan menikmati keindahan alam yang masih alami. Saat senja mulai menyapa, tibalah waktunya untuk turun. Meski perjalanan ini berakhir, kenangan dan keindahan Gunung Prau akan selalu terpatri di hati. Gunung Prau bukan sekedar tempat pendakian, tapi juga rumah bagi keindahan yang mengajarkan kita arti ketenangan dan kebersyukuran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Nah, udah lihat kan tayangan VT tadi? Keren banget kan teman-teman? Wah, keren banget sih keindahan Gunung Prau itu. Iya dong, keren banget. Kan karena Gunung Prau ini gunung yang terindah di Jawa Tengah, Kak Rora. Oh, pantesan aja. Nah, sekarang udah nggak penasaran lagi kan teman-teman yang ada di rumah? Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi nih Kak Rora tentang jalur-jalurnya, keindahannya. Tapi setelah jeda iklan berikut ini ya. Tetap di Lensa Pendaki. Lensa Pendaki, Setiap langkah, setiap kisah. Hai, kami dari saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. pokoknya keren banget. WPI TV bring the world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stemik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya.
Halo, kami dari Great Voice. Jangan lupa teman-teman saksikan terus WPI TV. Streaming video Pratama Pekalongan di wpitv.streaming-wp.ic.id. Hai Sobat Sobat Pendaki, Pendaki. ketemu lagi nih kita. Sobat pendaki masih pada penasaran kan tentang Gunung Prau? Nah, selanjutnya kita itu bakal bahas jalur pendakiannya nih teman-teman. Di Gunung Prau ini ada beberapa jalur nih teman-teman. Jalurnya apa aja sih Kak kira-kira? Ya udah nih, aku spill ya Kak Rora. Jadi di Gunung Prau itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur via Patak Banteng, kemudian ada jalur Dieng, dan juga jalur Wates teman-teman. Oh iya, biar lebih jelas gimana kalau kita langsung tayangin aja nih VT-nya, bener nggak? Betul Oke, banget Kak Rora. cus aja langsung. Jalur Patak Banteng adalah jalur yang paling populer dan sering digunakan oleh pendaki. Dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam, jalur ini terkenal karena rute yang cukup curam, namun menawarkan pemandangan yang spektakuler. Para pendaki akan melewati ladang warga, hutan pinus, dan tanjakan yang menantang sebelum mencapai puncak. Jalur Dieng memiliki trek yang lebih landai dibandingkan Patak Banteng, dengan waktu tempuh sekitar 4-5 jam. Sepanjang jalur ini, pendaki akan disuguhkan pemandangan perkebunan, hutan lebat, serta udara yang lebih sejuk. Jalur ini cocok bagi pendaki yang ingin menikmati perjalanan dengan tempo yang lebih santai. Jalur Kali Lembu menawarkan pengalaman mendaki yang lebih tenang dan jarang dilalui dibandingkan 2 jalur sebelumnya. Dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam, jalur ini memiliki rute yang lebih panjang, namun relatif tidak terlalu curam. Pendaki akan melewati hutan yang masih asri dan jauh dari keramaian. Jalur Wates adalah jalur yang masih jarang digunakan dan menawarkan keindahan alam yang masih alami. Dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam. Waktu ini cocok bagi pendaki yang menyukai tantangan dan ingin merasakan suasana pendakian yang lebih sepi dan damai. Jalur ini memiliki vegetasi yang lebih lebat, serta beberapa titik sumber air yang bisa dimanfaatkan. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas kan penjelasan tentang 3 jalur yang ada di Gunung Prau tadi? Wih, keren-keren banget ya jalur-jalurnya. Betul banget Kak Rora, keren dan asik-asik banget jalurnya. Aku jadi nggak sabar nih, pengen langsung ke sana mendaki. Selanjutnya, kita akan membahas rekomendasi base camp nih teman-teman. Tapi setelah jeda iklan berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Lensa Pendaki. Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk menonton terus program acaranya wpitv.streaming-wp.ic.
Yeay. Halo, balik balik lagi lagi di di Lensa Pendaki. Lensa Pendaki, setiap langkah. Tiap kisah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jalur pendakian favoritnya nih. Iya nih Kak Rora, kita akan memberikan rekomendasi jalur pendakian yang paling disukai oleh para pendaki nih teman-teman. Wah, kira-kira apa aja sih jalur pendakian favoritnya? Mending kita lihat VT berikut ini aja yuk. Oke, langsung cus aja. Dari berbagai jalur pendakian yang tersedia, jalur Patak Banteng adalah yang paling populer. Jalur ini menjadi favorit karena waktu tempuh yang relatif singkat, sekitar 2-3 jam. Dengan trek yang cukup menantang namun menyuguhkan pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Saya telah menambahkan penjelasan lengkap tentang jalur Patak Banteng, yaitu jalur pendakian yang paling populer. Berikut kelebihan-kelebihan yang ada di jalur Patak Banteng. Satu, akses mudah dan waktu tempuh singkat. Jalur ini lebih cepat dibandingkan jalur lain, sehingga banyak digunakan oleh pendaki. Jalur ini juga dapat dijangkau dengan mudah, cocok bagi pemula maupun pendaki berpengalaman. Yang kedua, keindahan alam sepanjang jalur. Pendaki akan melewati hamparan bunga edelweiss, perbukitan hijau, dan kabut yang menyelimuti. Yang ketiga, pos peristirahatan. Tersedia pos untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan, memudahkan pendaki untuk mengatur tenaga mereka. Yang terakhir, ada tantangan jalur. Beberapa bagian memiliki kemiringan curam yang cukup menantang. Persiapan fisik yang baik sangat diperlukan untuk kenyamanan mendaki. Wah, VT-nya keren banget ya Kak Rora. Iya, keren banget sih. Nah, dari VT tersebut, bisa kita simpulkan kalau jalur paling direkomendasikan yaitu jalur via Patak Banteng, teman-teman. Kenapa sih? Kok yang direkomendasikan jalur Patak Banteng, Kak? Karena jalur tempuhnya itu yang paling singkat, Kak Rora. Oh, terus ada lagi nggak yang bikin jalur Patak Banteng itu favorit gitu? Terus juga jalur itu ya Kak Rora, menyuguhkan pemandangan yang indah dan juga masih banyak kelebihan-kelebihan lain yang disukai oleh para pendaki, Kak Rora. Oh, jadi itu yang menjadikan jalur Patak Banteng itu menjadi jalur yang favorit ya? Yaps, bener banget Kak Rora. Jadi pengen lewat via Patak Banteng kan? Iya nih, pengen banget. Gimana kalau kita kapan-kapan lewat jalur Patak Banteng itu? Boleh itu Kak Rora. Nah, itu tadi merupakan jalur rekomendasi dari kami ya teman-teman. Betul banget tuh sih. Jadi jangan pada bingung lagi ya kalau milih jalur pendakian di Gunung Prau. Nah, di episode kali ini sampai sini dulu ya pembahasan Gunung Prau kita kali ini. Oke, jangan lupa juga tetap saksikan terus episode-episode pembahasan gunung selanjutnya ya di channel YouTube kami, di official WPI TV. Atau bisa melalui website kami wpitv.iwima.ac.id. Jangan lupa juga follow sosmed kami, Instagram wpitv_official dan juga TikTok wpitv_official. Terima kasih dan sampai jumpa. jumpa. Bye. Gimana nih, seru banget.